Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 213. Lalu, Pak Angga menelpon Pak Amin, yang saat ini berjaga di kamar hotel. HP Pak Amin bunyi. Kemudian, Pak Amin langsung mengangkatnya. Halo Pak Bos. Iya, bagaimana ini? Apandi belum kesini juga. Lagi ngapain dia? Tanya Pak Angga. Loh, bukannya Tuan Muda sudah turun sekitar 30 menit yang lalu, jawab Pak Amin. Dengan agak heran, karena Apandi sudah turun dari sejak tadi. Tapi, kenapa Pak Angga menelpon dirinya dan menanyakan keberadaan Apandi? Jadi bingung dibuatnya. 30 menit gimana? Kami dari tadi menunggu di meja makan. Dan sampai sekarang, dia belum nyampe ke sini, kata Pak Angga. Apa Tuan Muda itu kesasar kali ya? Kesasar bagaimana? Masa iya cuma turun ke bawah saja kesasar, kata Pak Angga. Beliau pun mulai kebingungan. Kenapa putranya itu tidak datang di acara tersebut? Padahal dirinya itu ingin mengenalkannya dengan putri sahabatnya. Kalau begitu, biar saya cari dulu ya Pak, kata Pak Amin. Iya silahkan, nanti kalau sudah ketemu, tolong kabarin ya, kata Pak Angga, yang meminta agar Pak Amin menghubungi kembali ketika sudah bertemu dengan Apandi. Lalu Pak Amin menyahut, baik Pak. Selepas itu, Pak Amin langsung mematikan teleponnya. Setelah mati, dia berkata, Tuan Muda kemana sih? Bikin repot saja nih, bisa-bisa saya kena marah lagi kalau nggak ketemu, kata Pak Amin. Sambil berjalan mencari keberadaan Apandi, Pak Amin pun terus menelusuri gedung tersebut. Beliau terus mencari ke setiap sudut-sudut ruangan tanpa ada yang terlewat. Bahkan ke toilet pun diperiksanya. Hampir seluruh gedung, seluruh lantai, semuanya ditelusuri. Namun hasilnya nihil juga. Kemana perginya ya? Kok Tuan Muda menghilang begitu saja? Apa jangan-jangan dia tahu kalau makan malam itu adalah acara perjodohan, kata Pak Amin, yang berbicara sendiri, sambil jalan, tengah tengok, ke kanan dan kirinya. Kakinya terus melangkah, dan mencari Apandi. Kayaknya, dia tahu soal perjodohan. Saya tahu betul sifat Tuan Muda, karena dia orangnya tidak suka dikenalkan dengan seorang gadis. Apalagi ini, mau dijodohkan, ya jelas. Dia langsung pergi, kata Pak Amin. Kemudian, Pak Amin keluar ke halaman restoran tersebut. Dirinya mencoba untuk mencari ke depan, melihati ke jembatan penyeberangan. Terus ditelitinya satu demi satu. Namun, Apandi masih belum terlihat juga. Sementara Apandi, dia sedang memandangi Viana yang berada di hadapan dirinya. Ngapain liatin aku terus, Mas? Tanya Viana dengan rasa malu. Dia berbicara seperti itu. Namun Apandi, dia masih terdiam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia menatap ke arah Viana sambil tersenyum. Entah apa yang ada dalam pikiran Apandi itu. Kemudian, Viana bertanya kembali. Mas Apandi, kata Viana, yang memanggil Apandi kembali. Namun, Apandi masih saja tidak mendengar panggilan Viana, sehingga Viana menepak tangan Apandi. Apandi pun langsung terkejut ketika ditepak oleh Viana. Iya Mbak, ada apa? Tanya Apandi dengan rasa gugup dan juga bingung, karena dirinya tidak tahu apa-apa yang dimaksud oleh Viana. Kemudian, Viana bertanya kembali, Mas Apandi kenapa? Kok senyum-senyum sendiri? Kata Viana. Masa sih, saya biasa saja kok Mbak, kata Apandi. Karena memang dirinya tidak menyadari apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh dirinya. Apandi benar-benar tidak sadar kalau tadi baru saja senyum-senyum ke arah Viana. Oh, dia sudah, jawab Viana. Iya, lanjutkan makannya, kata Apandi. Kemudian, mereka berdua melanjutkan makan malamnya di warung makan yang berada di pinggir jalan. Setelah beberapa saat kemudian, Apandi pun langsung membayar biaya makannya. Lalu Apandi menanyai Viana, maaf Mbak Viana mau langsung pulang? Atau mau main? Tanya Apandi. Memangnya kenapa? Tanya Viana.
Ya tidak apa-apa sih. Saya bertanya saja. Kalau pulang, biar saya anterin pulang. Tapi kalau nggak buru-buru, mau saya ajak ke taman, kata Apandi. Lalu Viana menjawab, saya tidak buru-buru kok. Kalau mau ngajak ke taman, ya boleh saja, jawab Viana, yang menerima ajakan Apandi untuk main di sebuah taman. Di saat mereka melangkahkan kaki untuk menunggu sebuah taksi, tiba-tiba Pak Amin melihat Apandi yang berdiri tepat di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya untuk menghentikan taksi. Namun, Pak Amin pun melihat seorang wanita yang bersama Apandi, tapi wajah wanita itu posisinya membelakangi Pak Amin, sehingga Pak Amin tidak terlalu melihat Viana. Kemudian, Pak Amin mencoba untuk mendekati mereka berdua. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.